Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi tentang suasana menyimak. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Riri Nurawalia, yang kedua ada Salwanada Fauziah, dan yang ketiga ada Safira Taya Putri. Halo teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih apa itu dari pengertian menyimak? Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, apresiasi, dan evaluasi. Dalam proses menyimak, diawali dengan kegiatan mendengarkan bahan simakan oleh siswa. Selanjutnya, bahan simakan dipahami berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang dimaksud. Kemudian dalam proses pemahaman tersebut terjadi proses evaluasi menghubungkan antara topik yang disimak dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang kedua ini ada suasana menyimak. Yang pertama itu ada suasana defensif. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Antara lain pesan-pesan yang bersifat yang pertama ada evaluatif, yang kedua ada mengawasi, yang ketiga ada strategis, yang keempat ada netral, dan yang terakhir pasti dan tertentu. Yang kedua itu ada suasana suportif. Suasana suportif di mana suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menunjang justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemerian atau orientasi, masalah atau spontanitas, atau empati, ekualitas, atau kesamaan dan profesionalisme pada pihak pembicara. Nah, selanjutnya itu ada kendala menyimak. Kendala menyimak itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Kendala yang berasal dari faktor internal adalah segala gangguan yang datang dari diri sendiri. Sementara itu, kendala eksternal adalah segala bentuk gangguan yang muncul dari luar penyimak. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor internal. Yang pertama itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu misalnya yang pertama prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara. Lalu yang kedua itu keegoisan dan kewajiban terhadap minat pribadi serta masalah pribadi. Lalu yang kedua itu ada faktor fisik. Faktor fisik itu misalnya yang pertama ruangan tidak nyaman untuk penyimak. Lalu yang kedua itu penyimak dalam keadaan bingung dan suara bising dari tempat lain. Lalu yang ketiga itu ada faktor sikap. Faktor sikap itu misalnya yang pertama pembicara harus memiliki topik yang sangat disenangi oleh para penyimak. Lalu yang kedua itu pembicara harus memahami sikap penyimak karena merupakan modal penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian penyimak. Lalu yang keempat itu ada faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin itu misalnya ada jenis kelamin pria, yaitu bersifat objektif, aktif, analisis, dan rasional. Lalu yang kedua itu ada jenis kelamin wanita, itu bersifat subjektif, pasif, sensitif, mudah terpengaruh, atau mudah terhasut. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor luar lingkungan fisik dan sosial. Penguasaan kosakata juga mempengaruhi penyimakan. Bahasa yang dipancarkan dari kosakata itu adalah bahasa asing, cenderung menggunakan perhatian menyimak. Penyimak tidak mendengar ide-ide yang berada di luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. Faktor-faktor yang memengaruhi menyimak. Berikut adalah beberapa faktornya. Yang pertama yaitu faktor fisik. Kondisi fisik seseorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektivitasan serta kualitas dalam menyimak. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut memengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif
akan memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Yang keempat yaitu faktor sikap. Pada dasarnya manusia mempunyai dua faktor utama, yaitu faktor menerima dan faktor menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, dan akan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang kelima yaitu faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Dalam beberapa penelitian, beberapa pakar menarik bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun itu berbeda pula. Yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor yang penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan banyak menyerap pengetahuan pula. Terima kasih. Nah, jadi itu dia presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.